nikmati sukacita yang luar biasa itu ketika kita bertemu dan merasakan Yesus ada di dalam hati kita. Shalom, bertemu kembali dengan kami di Pelita Hidup Channel. Kami pada saat ini akan menyampaikan renungan, yaitu tema Natal PGI dan KWI, dan di sini kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita memulainya, kami ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu masih senantiasa memberkati kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai tema Natal PGI dan KWI pada tahun 2022 ini. Biarlah kami seluruh umat Kristen yang ada di tengah-tengah dunia ini, bahkan yang ada di tengah-tengah Indonesia ini, senantiasa memahaminya berkat, pertolongan, dan juga hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan penyampaian firman ini kepada Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan selamat hari Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami membawakan tema Natal PGI dan KWI untuk tahun 2022 ini, yang dimana dengan tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dari kitab Matius 2 ayat 12. Namun kami akan membacakannya seluruhnya dari ayat yang ke-12 ini. Beginilah firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal membawa sukacita. Natal juga membawa damai sejahtera kepada seluruh umat manusia. Apakah damai dan sukacita itu sudah kita rasakan di dalam hati kita? Mari kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah ada damai dan sukacita itu di dalam menyambut akan kelahiran Yesus Kristus dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Harapan kami senantiasa di dalam perayaan Natal ini, biarlah kita merasakan sukacita damai itu di dalam hati kita masing-masing. Ya baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Natal kita pada tahun ini yaitu maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Kalau kita melihat dan mendengar kata-kata atau kalimat ini, seakan-akan tidak ada kaitannya dengan Natal. Ya. Kesan pertamanya membingungkan dan semakin bertanya-tanya. Ya. Tapi apa sih kaitannya dengan Natal? Ya. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini hanya sepenggalan daripada teks ayat 12 dari Matius pasal 2 ayat 12 yang tadi sudah kami bacakan secara lengkap. Dan ternyata teks ini tidak berdiri sendiri, ya. Dia ada di dalam satu perikop yang dimana di dalamnya itu berbicara tentang ya orang-orang Majus yang dipakai oleh Allah untuk bertemu dengan Yesus.
dengan bayi kudus yang lahir di Betlehem. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus datang dan dipakai oleh Allah dari timur, bukan dari Yerusalem. Tetapi mereka dipakai oleh Allah, dituntun oleh Allah, datang dari timur menuju Yerusalem. Dengan apa? Dengan bintangnya. Bintangnya yang dimaksud di sini apakah itu bintang miliknya Allah yang bersinar berbeda dengan bintang lainnya, bintang-bintang sebelumnya. Jadi orang-orang Majus ini Bapak Ibu saudara-saudara ternyata ahli perbintangan, dan seketika mereka sampai di Yerusalem, mereka menanyakan, di mana raja orang Yahudi itu? Kami ingin menyembahnya. Wah, mereka terkejut dong. Orang-orang Yerusalem pasti terkejut karena yang mereka tahu itu raja orang Yahudi itu adalah Raja Herodes yang pada saat itu memerintah. Kenapa pula dikatakan ada lagi raja yang baru lahir? Dan karena berita yang disampaikan oleh orang-orang Majus ini membuat hati daripada Herodes, dia mendengar berita itu bahwa akan ada pengganti saya, akan ada pengganti raja selain daripada saya. Jadi dia mengumpulkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu untuk mencari tahu tentang kabarnya. Ternyata betul, mereka menyatakan dan mengatakan bahwa sesuai dengan nubuatan daripada Nabi Mika bahwa akan lahir seorang Mesias di Betlehem. Dan ketika Herodes tahu berita itu, menjadi sangat ketakutanlah ia, menjadi sangat bangkitlah amarahnya, tetapi dia menutupi itu semuanya. Setelah itu dia panggil diam-diam, yaitu orang-orang Majus tadi. Dia panggil orang-orang Majus, dia mengatakan bahwa carilah, pergilah bayi itu, aku juga ingin menyembah dia. Dan kembalilah kepada saya nanti ketika sudah menemukannya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di balik itu dia berdalih, dia bukan untuk menyembah bayi itu, tetapi dengan niatan lain, di mana dia ingin meniadakan dan ingin membunuh bayi itu. Setelah itu orang-orang Majus berangkat. Mereka berjalan terus dituntun oleh bintangnya tadi. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat luar biasanya yang dirasakan oleh orang-orang Majus tadi. Mereka tidak pikirkan lagi betapa capeknya, betapa letihnya perjalanan mereka dari timur menuju Yerusalem dan dilanjutkan lagi ke Betlehem. Mereka tidak rasakan letihnya lagi, capeknya. Tetapi saat mereka bertemu dan berjumpa dengan Yesus dan mendapatkan Yesus, apa yang mereka rasakan? Mereka sangat bersukacita.
orang-orang Majus bersuka cita ketika bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak hanya bersuka cita, bersumringah saja, tetapi mereka memberikan korban persembahan. Mereka membawa persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah ungkapan sukacita mereka. Ketika mereka bersuka cita, mereka juga memberikan hadiah untuk Yesus, di mana Yesus ini adalah raja atas segala raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dengan Yesus ini menjadi sangat penting di dalam peristiwa Natal. Dan setelah mereka bertemu dengan Yesus, ketika mereka ingin kembali pulang, mereka masih beristirahat dan mendapatkan mimpi bahwa mereka diingatkan supaya jangan lagi kembali lewat jalan ketika mereka pergi, tetapi mereka dituntun lewat jalan lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal membawa sukacita bertemu dengan Yesus, membuat hidup setiap orang bersukacita senantiasa ketika bertemu dengan Yesus. Sama seperti orang-orang Majus tadi, mereka adalah manusia biasa, mungkin merasakan letih dan capek, ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi semua itu berubah menjadi sukacita di dalam kehidupannya. Mereka boleh bertemu secara langsung dengan Raja yang mereka dambakan untuk bertemu. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil menjadi pesan dari tema ini? Ya. Yang pertama, Natal itu membawa sukacita. Bertemu dengan Yesus membuat hidup bersukacita. Hati merasa damai walau hidup ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan hidup, penuh dengan permasalahan. Ingat, jangan jadikan masalahmu itu sebagai prioritas di dalam hidup kita. Tetap jadikan Yesus itu menjadi prioritas kita. Perjumpaan dengan Yesus itu di dalam hidup kita, itu yang menjadi prioritas kita. Merasakan hadirat Yesus itu perlu di dalam kehidupan kita, sehingga membuat sukacita yang luar biasa, mengalahkan segala sesuatu, mengubahkan hidup kita. Yang senantiasa, walaupun kita di dalam pergumulan, di dalam permasalahan, tetapi ketika kita yakin dan merasakan bertemu dengan Yesus, maka sukacita yang besar itu, damai sejahtera itu akan tinggal di dalam hidup kita.
Maka daripada itu, nikmati sukacita yang luar biasa itu ketika kita bertemu dan merasakan Yesus ada di dalam hati kita. Yang selanjutnya, ketika kita bertemu dengan Yesus, sukacita itu pasti akan senantiasa ada di dalam hidup kita. Tetapi seperti orang Majus tadi, mereka bersukacita juga menunjukkan rasa sukacita mereka, rasa syukur mereka akan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Mereka membawa persembahan. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan pada saat ini juga mau dikatakan kepada kita bahwa persembahan yang berkenan, berikanlah kado yang terindah kepada Tuhan Yesus. Apa kado kita? Apa yang kita berikan kepada Yesus? Ini menjadi pertanyaan penting di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita berikan kepada Yesus selama kita hidup di dunia ini? Apakah kita sibuk? Hanya sibuk dengan diri kita saja, dan sibuk dengan rutinitas kegiatan Natal saja, membeli baju baru, mempersiapkan dekorasi rumah, bahkan gereja dengan wah dan mewah. Tetapi kita lupa apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita berikan kepada Yesus. Hati. Bukalah hati kita. Mata, pikiran kita akan kehadiran Yesus, supaya Dia senantiasa menuntun, memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikanlah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan sukacita karena Yesus telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya, yang terakhir yang ingin kami katakan, bahwa ketika kita mengalami kebuntuan, ketika kita mengalami puncak masalah yang tak kunjung selesai, pergumulan yang tak selesai-selesainya, seperti tidak ada lagi jalan lain, tekanan hidup yang semakin berat. Ingat, lewat peristiwa orang-orang Majus yang dipakai oleh Allah, mereka diberikan, dituntun oleh Allah untuk pergi dan pulang lewat jalan lain, sehingga mereka terlepas dari amarah daripada Raja Herodes. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki masalah pergumulan, ingatlah, datanglah kepada Yesus. Ia akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Jangan biarkan pikiran kita, jangan biarkan kita senantiasa mengandalkan kekuatan kita. Datanglah kepada Yesus. Jangan problem oriented, berkecamuk dengan masalah itu saja,
Tetapi haruslah kita menjadi problem solving, mencari jalan keluar. Apa itu? Bersama Yesus kita akan mendapatkan jalan keluar, jalan yang terbaik, jalan yang senantiasa, yang di ujungnya ada kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Selamat Natal bagi kita semuanya. Biarlah damai Natal, sukacita Natal senantiasa menaungi dan senantiasa ada di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu ini. Boleh senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh memaknai akan sukacita Natal di tengah-tengah kehidupan kami. Lewat peristiwa orang-orang Majus yang Tuhan pakai. Mereka membawa kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Bahwa Raja Damai telah lahir. Patutlah menyembah Yesus yang datang ke dunia ini. Biarlah kami juga sebagai orang-orang percaya datang menyembah Yesus dan membawa persembahan yang berkenan kepada Yesus sebagai ungkapan sukacita kami bahwa Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini, membawa damai dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah damai dan sukacita Natal itu senantiasa membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah senantiasa juga kami memperbarui kehidupan kami sejak saat ini, besok dan akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini senantiasa dapat mengubahkan dan juga mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.